Kisah kali ini datang dari seorang perempuan yang bernama Aya. Dia adalah seorang wanita perantau dari Bandung yang bekerja di sebuah perusahaan. Karena hal itu, Aya harus tinggal di Jakarta selama kontraknya berjalan. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Aya, seorang perantau perempuan, harus tinggal di Jakarta selama kontraknya berjalan. Keluarganya yang berasal dari keluarga petani hanya bisa berharap Aya selalu selamat dan sehat di setiap waktu. Belum beberapa lama, waktu berselang saat ia tinggal di Jakarta, sudah menghadapi beberapa kesulitan dengan sulitnya mencari tempat tinggal yang pas dan cocok bagi dirinya. Akan tetapi, di setiap permasalahan akan ada selalu jalan keluar. Sebuah selembaran terbang ke arah Aya yang tengah duduk di halte bus di malam hari. Bukanlah suatu yang heran bila Aya harus menunggu di malam hari untuk jemputannya, yaitu Pak Herman, ojek langganan Aya. Kertas lembaran yang terbang ke arah Aya ia ambil dengan perlahan, namun seketika hawa dingin berhembus dengan sekejap. Aya merasa sedikit merinding dan kemudian ia memakai jaket yang ia bawa. Setelah jaket ia kenakan, ada hal yang membuat ia senang. Ada sebuah kos murah yang berada dekat dengan tempat ia bekerja. Dan dikatakan, dalam selembaran itu adalah sebuah kamar dalam kondisi bagus, karena baru dibuka dalam seminggu terakhir. Tapi ia tidak tahu karena tidak terdapat lokasi jelas dari tempat kos tersebut. Di saat Aya sedang membaca selembaran itu, Pak Herman datang dengan motor tuanya. "Permisi Mbak Aya, maaf ya, lama soalnya motornya wes tua," kata Pak Herman. "Enggak apa-apa Pak, soalnya saya belum lama juga kok," jawab Aya. "Ya sudah, kita langsung pulang aja Mbak," ajak Pak Herman pada Aya. Aya segera naik ke motor milik Pak Herman. Di tengah perjalanan, Aya bercerita kalau ia akan segera pindah dari tempat kos sebelumnya ke tempat yang baru. Karena tempat kos baru yang akan ia tinggali lebih dekat dengan tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, Pak Herman senang sekaligus sedih. Ia senang karena Aya bisa lebih cepat menuju tempat bekerja dan tidak akan pernah terlambat lagi. Namun ia sedikit sedih karena salah satu pelanggannya tidak akan ia bawa lagi. "Bagus dong Bang, tapi nanti saya hilang satu pelanggannya," ucap Pak Herman. Mbak Aya lantas berkata pada Pak Herman untuk tenang dan tidak perlu khawatir kalau ia perlu bantuan Pak Herman untuk pergi ke suatu tempat. Ia pasti akan segera menelpon Pak Herman. Singkat cerita, tidak terasa kalau Aya sudah sampai di kos miliknya. Aya turun dari motor dan memberi uang kepada Pak Herman. Seterusnya Aya segera masuk untuk ke kamarnya dan bersiap untuk tidur. Ia pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Akan tetapi, pintu kamarnya terkunci secara tiba-tiba. Karena itu, ia menelpon pemilik kos dan meminta kunci cadangan untuk kamarnya, karena kunci yang ia miliki tertinggal di dalam kamar.
Rumah pemilik kos berada di sebelah kosan Ayah. Jadi jika terjadi apa-apa, maka Ayah tinggal segera menghubungi pemilik kos, Pak Iswan. Lalu terdengarlah ada sebuah suara langkah kaki yang Ayah pikir itu adalah langkah kaki Pak Iswan. Namun saat Ayah mencari asal suara itu, seketika suara itu juga menghilang. Ayah berjalan mundur sedikit demi sedikit dan ia menabrak seseorang yang ia anggap itu hantu. Ayah menjerit tak karuan tanpa melihat apa yang ia tabrak. Namun saat ia membuka mata, ternyata itu Pak Iswan yang datang membawa kunci cadangan. Lantas Pak Iswan bertanya pada Ayah, apakah ia baik-baik saja? Dengan sedot menghela nafas yang berat, Ayah menenangkan diri dan berucap perlahan, "Gak apa-apa, Ayah cuma kaget," ucap Ayah. Setelah itu Pak Iswan membukakan pintu kamar milik Ayah. Dan saat itu juga Ayah menyampaikan kalau dalam waktu dekat ia akan segera pindah dari tempat Pak Iswan, karena ada sebuah tempat yang lebih dekat dengan tempatnya bekerja. Pak Iswan hanya bisa mengiyakan perkataan Ayah dan memberi saran untuk tinggal sampai akhir bulan supaya uang yang ia gunakan untuk menyewa kamar tidak mubazir. Setelah obrolan itu, Ayah masuk dan Pak Iswan kembali ke rumahnya. Perlu diketahui alasan Ayah ingin mencari tempat baru karena ia merasa sedikit kurang nyaman. Karena saat ia berada di kos tersebut, seringkalinya ia mendapati hal yang tidak wajar. Seperti contohnya, ada beberapa benda yang jatuh tanpa sebab. Sampai sebuah bayangan hitam yang tidak tahu asalnya dari mana. Walau tidak setiap hari, hal itu dirasa sangat mengganggu untuk Ayah sendiri. Singkat cerita, di tanggal 1 bulan Maret tepat saat ia menerima gaji dari tempatnya bekerja, Ayah akan bersiap untuk pindah dari kos tempat sekarang ia tinggal. Ayah juga menelpon Pak Herman untuk membantu membawa barangnya ke tempat kos barunya. Di hari itu Ayah berpamitan dengan Pak Iswan dan membawa barangnya dengan bantuan Pak Herman. Di pagi hari tepatnya pukul 8 ia berangkat bersama Pak Herman. Namun alamat yang dicari Ayah cukup sulit untuk ditemukan. Sampai ia baru menemukan tempat kos barunya pada pukul 1 siang. Di jalan yang dilaluinya ia mengingat kalau kos itu berada dekat dengan Gang Merpati. Ayah bertanya pada beberapa warga sekitar dan menemukan Gang Merpati yang dimaksud. Saat melewati Gang Merpati, ia melihat kuburan di samping jalan gang itu. Memang daerah yang ia tempati saat itu bukanlah daerah perkotaan, namun seperti sebuah pedesaan. Tempatnya tidak terlalu ramai dan bising, dan tempat kos baru milik Ayah berada di ujung desa itu. Selanjutnya, Ayah menemukan tempat kos yang dimaksud. Tempatnya memang terlihat nyaman, ada pemandangan hamparan perkotaan dan cukup indah. Walau di jalan untuk melewati tempat kosnya terdapat kuburan yang sedikit mengganggunya. Bu Yati, selaku pemilik kos itu, menyambut Ayah dengan senang hati. Di sana terdapat kos bagi laki-laki maupun perempuan. Bangunan yang dibangun pun berpetak secara terpisah di antara kos laki-laki dan perempuan. Terdapat jarak yang memisahkan. Lalu Ayah segera memberikan uang sewa selama sebulan ke depan. Bu Yati menerima uang dari Ayah dan memberikan kunci kamar kepada Ayah. Di kos tersebut ada wanita lain yang bernama Ratna. Sehari-hari ia berjualan gorengan di depan jalan. Mengetahui mempunyai teman, Ayah merasa senang karena tidak merasa kesepian lagi saat berada di kosnya. Suatu hari Ayah berangkat ke tempatnya bekerja. Ia menghentikan angkot seperti orang pada umumnya. Kebetulan ia berangkat pada pukul 3 sore karena harus bekerja di shift sore. Pekerjaan pun ia jalani sampai tiba waktunya pulang. Karena tidak ada jemputan, ia seperti biasa menelpon Pak Herman ojek langganannya. Tak butuh waktu yang lama, Pak Herman segera datang menghampiri Ayah. Ayah naik ke atas sepeda motor Pak Herman dan segera Pak Herman menghantarkan Ayah pulang. Akhirnya sampailah Ayah di depan Gang Merpati, jalan masuk menuju kosnya. "Mbak,"
Kok ngeri juga ya lewat sini malam-malam. Saran saya sih mending cari jalan lain. Saran Pak Herman pada Ayah. Tapi Ayah membalas dengan tenang. Gak apa-apa Pak Herman. Ayah juga belum terlalu hafal daerah sini, jadi takut nyasar. Setelah perbincangan singkat itu, Pak Herman menancap gas motor tuanya kembali menuju pangkalan. Saat Ayah hendak melewati gang itu, datang seorang pria tua memakai baju hansip. Ia sedang berjaga ronda kala itu. Hansip itu memberi saran pada Ayah untuk memutari jalan ini ketika malam hari. Tapi Ayah membalas kalau jalan lain mungkin jauh dan ingin cepat beristirahat. Ayah menjelaskan, walau jalan yang ia lewati cukup seram, tidak membuatnya terlalu takut karena ia sudah biasa dengan beberapa gangguan kecil. Kemudian Ayah juga memberitahu kalau di siang hari jalan gang itu terlihat baik-baik saja dan tidak mungkin ada begal atau hal lain yang mengancam nyawanya. Yang itu kan siang, tapi yang saya maksud bukan begal atau rampok mbak, tapi takut ada yang lain, tegas Pak Hansip. Mendengar hal itu, Ayah hanya bisa berharap dan berdoa semoga tidak ada apapun di depannya. Kemudian Hansip itu melanjutkan patrolinya. Dengan menghela nafas panjang, Ayah berjalan ke arah kosnya. Penerangan jalan di gang itu tidak terlalu baik. Jarak antara lampu ke lampu lainnya cukup jauh. Jadi, ada beberapa tempat yang masih terlihat gelap. Ayah pun melangkah dengan pelan seraya berkata permisi di dalam hatinya. Tapi dari salah satu semak terdengar suara. Ayah terdiam sejenak karena takut. Ternyata apa yang ia takutkan hanyalah seekor kucing yang lewat di depannya. Tak lama kemudian, Ayah sampai di kos miliknya dan segera masuk untuk beristirahat. Tatapannya agak kosong karena ia terus menghela napas di atas ranjangnya, sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Matanya semakin terasa berat sampai akhirnya ia tertidur. Di saat pulasnya ia tertidur, terdengar suara notif dari handphone miliknya. Hal itu membuatnya terbangun dari tidur. Namun badannya terasa berat dan tidak bisa ia gerakkan. Sepertinya ada yang menindih badannya. Bahkan hanya untuk mengangkat jarinya saja, ia sangat kesulitan. Akhirnya Ayah bisa membuka matanya. Namun ia sangat terkejut karena ada sosok pocong di atas badannya dengan muka yang mengerikan. Mukanya rusak dan dipenuhi dengan lendir hitam. Sampai-sampai beberapa lendir hitam dari mulut sosok pocong itu menetes ke muka Ayah. Hal itu sangat menyiksanya, apalagi bau bangkai yang bukan main saat itu. Dengan doa yang ia hafal saat itu, ia segera membacanya di dalam hati. Tak lama kemudian, badan Ayah bisa digerakkan dan mulai terasa enteng. Bahkan makhluk yang sebelumnya ia lihat juga menghilang. Ayah segera pergi ke kamar mandi setelahnya untuk memeriksa wajahnya. Tapi lendir hitam yang ia rasa menetes di wajahnya tidak nampak sama sekali. Ayah berpikir beberapa sialnya, karena dalam seminggu penuh ia harus terus melewati gang itu dalam keadaan malam hari secara terus-menerus. Di keesokan pagi, Ayah pergi ke warung Ratna untuk membeli gorengan. Sampai warung Ratna, Ayah pun duduk dan segera memakan gorengan yang sudah tersedia. Lalu Ayah bertanya pada Ratna apakah ia pernah mengalami hal janggal saat melewati gang Merpati. Ratna menjawab kalau ia tidak pernah mengalami hal apapun karena ia beres berjualan setelah jam 8. Keadaan juga masih cukup ramai saat itu. Dari situ Ayah berpikir apa hanya ia yang terus-menerus mendapat gangguan dari makhluk halus. Setelah itu Ayah kembali ke kamar kosnya dan bertemu dengan Bu Yati yang sedang menjemur pakaian. Ayah lantas bertanya dengan hati-hati pada Bu Yati,
Ayah bertanya apakah Bu Yati sering mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata. Tapi Bu Yati berdalih kalau selama ia tinggal tidak pernah ada hal aneh apapun yang pernah ia alami. Mendengar jawaban dari Bu Yati hanya membuat ayah menjadi semakin panik. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa dan kenapa hanya ia yang terus diganggu. Akhirnya, di malam berikutnya ayah mencoba untuk memutari jalan itu. Sebelumnya, ia sudah bertanya pada Bu Yati apakah ada jalan lain menuju tempat kos. Dan Bu Yati menjelaskan memang ada, tapi cukup jauh dan lumayan memakan waktu. Ayah berjalan menuju jalan lain saat itu. Namun anehnya, saat ia keluar dari jalan yang diberitahu Bu Yati, ia malah kembali di depan Gang Merpati. Hal itu membuat ayah semakin bingung. Ia mencoba sekali lagi untuk memutari jalan lain agar tidak masuk ke Gang Merpati itu. Tapi hasilnya tetap sama. Mungkin bukan takdir, tapi ia seperti dituntut seperti harus melewati Gang Merpati. Karena sudah pasrah, ayah melewati Gang Merpati dengan perasaan takut. Keluar keringat dingin dari badannya. Ayah berjalan dengan perlahan melalui gang itu. Ia tidak berani mengikuti ke arah lain selain jalan. Apalagi harus menengok ke arah pemakaman. Dalam setiap langkahnya ia mendengar satu langkah juga. Seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Ayah tidak berani menoleh ke arah manapun. Ia hanya terus maju dengan tatapan yang marah ke depan. Hembus angin mulai terasa dingin. Keringat keluar terus dari badan ayah. Terdengar suara cekikikan wanita di ujung gang. Ayah sangat kaget karena dengan adanya suara lain saja sudah membuatnya merasa takut. Apalagi dengan makhluk halus yang langsung menampakkan diri di depannya. Karena tak kuat, ayah kehilangan kesadaran dan pingsan di gang itu. Sampailah di mana ayah ditemukan oleh Rapli, salah satu penghuni kos laki-laki yang hendak pergi berangkat bekerja. Rapli penghuni kos di sana karena dia juga bekerja di tempat yang sama dengan ayah. Melihat ayah yang tak sadarkan diri, Rapli langsung mengangkat ayah menuju ke tempat kos miliknya. Sampai pada pagi hari, ayah baru sadarkan diri. Saat bangun, ia sangat kaget dan syok karena apa yang dia lihat saat malam. Ternyata Rapli masih di situ dan segera menenangkan ayah dengan memberikan secangkir teh hangat pada ayah. Tenang, tenang, ucap Rapli. Muka panik dan raut wajah yang ditunjukkan ayah mencerminkan kalau ayah mengalami syok berat karena peristiwa yang terjadi malam tadi. Tapi di sisi lain, ayah juga berterima kasih pada Rapli karena sudah mau menolongnya. Ayah menceritakan kalau ia beberapa hari ia terus dihantui oleh sosok-sosok aneh. Rapli menjelaskan kalau kita merasa takut pada makhluk yang seperti itu, maka makhluk itu akan semakin berani. Namun sebaliknya, jika kita merasa berani, makhluk seperti itu akan takut pada kita. Hal itu memberi dorongan pada ayah untuk yakin dan tidak akan takut lagi pada makhluk seperti itu. Di malam berikutnya, saat ia pulang bekerja, hal paling tidak terduga akan terjadi. Ayah langsung melintasi Gang Merpati dengan rasa berani. Tapi bukan main. Dari belakang terdengar lagi suara loncatan yang dirasa tidak asing. Ketika melihat ke belakang, benar. Kalau ada sesosok pocong yang tempo hari menindihnya ketika ia sedang tidur, ada di belakangnya. Ayah berlari dengan sekuat tenaga, tapi kakinya malah tersandung batu dan terjatuh. Pocong dengan bungkus kain putih lusuh dan sudah berwarna coklat karena sudah bersama dengan tanah. Jam 10.30 malam, jalan sangat sepi, tidak ada yang bisa dimintai tolong olehnya. Dan tidak ada orang yang sepertinya akan menolongnya.
Tapi Rapli yang juga baru pulang kerja melihat ayah yang terjatuh dengan sosok pocong yang berada di depannya. Karena Rapli seorang anak lulusan dari salah satu pondok pesantren, ia hafal beberapa doa yang dapat mengusir makhluk seperti itu. Rapli berlari dengan kencang dan melantunkan doa yang ia hafal. Seketika itu juga pocong yang berada di depan ayah terlihat kepanasan. Rapli terus membacakan doa dan lama-kelamaan pocong itu hilang dan lenyap. Rapli langsung menolong ayah dan membopongnya ke arah kos. Esok harinya Rapli bercerita itu hanyalah salah satu makhluk yang menempati ayah. Makhluk itu tertarik dengan ayah dan terus mengikuti kemanapun ia pergi. Tapi dengan yakin Rapli berkata, mulai saat itu pocong yang terus mengikuti ayah tidak akan pernah mengganggu hidupnya lagi. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita seram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.